Aspirasi, balik lagi ya di podcast Aspirasi by Radio UB nih. Di momen ini tuh penting banget nih buat kita buat selalu memotivasi diri dan nambah-nambah ilmu gitu tentunya. Dan tepat banget aku ada narasumber yang ciamik banget ya bilangnya. Kayak dua orang ini tuh adalah bagian dari suatu organisasi yang memenangkan suatu event nih. Ya ini Cell Eco Marathon Asia Pasifik. Halo, ada Ana dan Radit nih. Boleh sapa-sapa dong teman-temannya. Halo teman sobat aspirasi semuanya, kenalin aku Ana dari Teknik Kimia. Halo Ana. Ya, halo semuanya, kenalin aku Radit dari Teknik Elektro 24. Dari teknik semua ya ternyata. Nah, kalian pastinya ini dong familiar banget sama dengan konsep with teknik with trust. Ya, with engineering with trust ya. Betul. Itu kalian suka ya dengan konteks itu? Oh, tentunya itu sangat suka ya dengan konteks itu. With engineering, with trust. Karena sebenarnya itu bukan kami selalu mendapatkan jawabannya, tapi kami selalu mencari jawaban itu sendiri. Mencari jawaban itu. Caranya gimana sih? Dengan cara kami itu memperdalam risetan-risetan. Nah, contohnya kalau di APAT 62 Brawijaya ini sih Kak, itu kami selalu memperdalam risetan. Misal pada tahun kemarin kami memiliki inovasi apa, kemudian dikembangkan lagi pada tahun ini, kemudian pada tahun-tahun berikutnya. Sehingga jawaban itu tidak serta-merta muncul langsung ada sebagai jawaban ke kaminya, tapi kami harus mencari itu. Ya. Oke. Kalau dari Radit tanggapannya gimana tuh? Ya, inovasi itu butuh berkelanjutan. Jadi kita itu nggak hanya stagnan lah di satu titik. Nah, engineering itu benar-benar bisa kita dalami terus-menerus, berkelanjutan ke depannya, bahkan itu menjadi cikal bakal ya gimana caranya semua itu jadi mudah. Oke, aku make sense juga sih karena aku juga salah satu teknik juga nih kebetulan ya. Kita beda angkatan doang BTW. Dan juga nih, kalau boleh tahu, aku tadi kan udah nyepil sedikit kalau kalian itu menang di suatu event Cell Eco Asia Pasifik. Apakah aku ada kurangnya? Coba boleh dijelasin gak sih gimana itu eventnya? Nah, jadi Cell Eco Marathon sendiri itu tuh merupakan event yang sangat besar lah. Itu bergengsi, berskala internasional, di mana diadakan oleh Cell Eco itu sendiri. Dan banyak partner lainnya. Di mana Cell Eco ini nggak hanya diadakan di Asia saja. Cell Eco Marathon juga diadakan di Eropa dan Afrika, kemudian di Brazil, lalu ada juga yang di Amerika. Dan itu semua di wilayah regionalnya gitu. Oke, berarti tiap tempat ataupun regional tadi punya event masing-masing dan mungkin nanti ada satu event yang bakal seluruh regional tuh kumpul. Nah, itu yang ditunggu-tunggu itu. Oh, wow, aku penasaran banget ya. Berarti itu kapan? Tahun depan ya? Iya, tahun selanjutnya. Tahun depan. Wow, amazing banget ya. Aku boleh tahu nggak sih perasaan kalian pada saat diumumin gitu loh, wah kalian menang ini, menang itu kan beruntun ya? Iya, benar-benar beruntun. Coba dijelasin dari gimana itu? Sebenarnya kalau untuk rasanya itu ya Kak, itu jujur sangat kompleks sih pada saat itu. Karena di hari terakhir kami kan ada on track, ada off track. Nah, di on track itu hasil tuh di hold di hari terakhir. Jadi di hari pertama, kedua, ketiga, keempat itu hasil bisa kita cek secara berkala di website Cell Eco Marathon. Nah, tapi di hari terakhir itu di hold semua hasilnya. Jadi kita nggak tahu nih siapa yang akan podium hari ini, siapa yang akan juara hari ini gitu. Nah, dari situ, iya. Sedangkan di off tracknya kami juga tidak tidak tahu gambarannya lah siapa yang bakal jadi pemenangnya. Jadi pada saat itu ketika kami disebut itu, yang pertama kan prototipe hidrogen dulu, kemudian setelah itu ada baterai elektrik, kemudian di safety awards-nya. Nah, ya dari ketiganya itu, kemudian yang terakhir itu kami diumumkan qualified untuk Global Championship di 2027 itu nantinya. Wah, itu kayak gitu ya. Iya. Tentunya kalau dari rasa yang pertama rasa lega sih Kak. Karena perjuangan panjang selama ini tuh terbayarkan gitu di hari itu. Kemudian ada kayak rasa harunya karena sejauh ini setiap malam kita kan test drive itu setiap malam ya. Kalau teman-teman bisa lihat itu di Jalan Kunang-Kunang, di mana? Di Jalan Jakarta dekat depan UM. Di situ tuh setiap malam biasanya dari jam 10 sampai sekitar subuh jam 4 pagian. Nah, itu hampir setiap hari kan kita lakukan itu, ternyata terbayarkan di hari itu. Selain itu juga ada rasa bangga tentunya karena pada hari itu di masa Cell Eco Marathon itu kita tidak hanya berdiri untuk diri kita sendiri, tapi kita berdiri untuk Universitas Brawijaya dan juga Indonesia sih. Tepuk tangan dulu nggak sih? Wah. Aku sangat termotivate nih. Belum di awal-awal udah kegambar kayak
tahapan kalian menempuh itu kayaknya juga nggak cuma sebulan 2 bulan nggak sih persiapannya? Itu persiapannya benar-benar waktu yang singkat lah bisa dibilang ya. Dengan 3 bulan hingga 4 bulanan kami mempersiapkan segalanya. Itu benar-benar kan fokus kita banyak nih di perkuliahan itu ada berbagai kegiatan. Nah kita harus bagaimana caranya profesional lah dalam membagi segala aspeknya. Nah di situ tapi dengan semua hal itu kita itu jadi belajar bagaimana sih konsisten yang baik, bagaimana manajemen waktu yang baik gitu, sehingga kita itu bisa benar-benar mempersiapkan diri kita lah, gak hanya untuk lomba ini tapi kedepannya juga itu sangat berguna sekali. Oke, membuat pola yang baik lah ya. Iya. Oke, nah aku agak ini ya lihat jaket-jaket kalian ini. Berarti kalian ini kan based on suatu organisasi tadi ya, yang udah aku sebutin. Boleh dijelasin gak sih apa T62 tuh gimana? Nah, APAT 62 Brawijaya sendiri ini merupakan riset mahasiswa. Nah, jadi riset mahasiswa Universitas Brawijaya. Jadi dari segala fakultas itu kami bergabung di situ. Ya. Iya. Tapi emang dominan sejauh ini untuk bagian teknis itu dari teknik. Ya, bisa dibilang dengan kemampuannya masing-masing dan keinginan masing-masing. Karena kita kan dari semua fakultas itu justru memiliki potensi-potensi tertentu. Nah, itu saling melengkapi. Ya. Ada nggak yang aku tebak misalkan fakultas yang nggak pernah unpredicted lah? Oh ternyata dia bagian dari APAT 62 juga. Nah, ada nih Fapet. Fapet. Iya. Oke, gimana biasanya itu? Kan ngolah sapi di sini. Nah, ini wah ternyata jago ngerekam nih. Oke, jago bagian ngerekam PDD bagian sejati ya. PDD sejati. Ya, jangan bilang ini yang TikTok kemarin dia nih. Ya benar banget. Memang wah dari transisinya udah sangat halus sekali ya. Mantap sih, emang ke ini banget ya, ke up banget karena kita kan salah satunya yang FYP terus tuh ya APAT 62 dari tahun ke tahun. Sampai aku lihat itu salah satu cuttingnya pada kayak bilang wah ini udah upgrade banget ya PDD-nya, medcom-nya gitu. Nah, apa sih yang ngebedain APAT 62 ini sama yang lain ini yang ada di universitas? Karena yang aku tahu ada juga kan beberapa yang sama ya? Iya. Ada beberapa. Kalau kita bicara terkait dengan ekosistem riset ya, terutama itu di Fakultas Teknik UB ya Kak yang banyak itu ya. Nah kalau kita bicara soal hal tersebut, sebenarnya masing-masing dari tim kami itu memiliki fokus masing-masing Kak. Contohnya ada juga kendaraan yang fokusnya itu lebih ke orientasinya ke performa, ada juga kecepatan. Kemudian ada juga yang orientasinya itu lebih ke teknologi yang kendaraan udara. Nah, kalau untuk APAT 62 Brawijaya ini fokusnya itu lebih ke efisiensi energi. Nah, di sini kan kami memiliki mobil berbahan bakar gasoline, diesel, kemudian baterai elektrik dan juga hidrogen ini. Nah, dari keempat-empatnya ini pertanyaan kami itu tetap sama. Bagaimana sih cara membuat kendaraan yang secara jauh melaju tapi menggunakan energi yang seminim mungkin? Iya, jadi perbedaan kami dengan tim-tim yang lain itu lebih ke situnya, efisiensi energinya. Jadi bentuknya apapun kendaraannya itu tadi bebas ya? Iya. Oke. Nah, kalau kalian sendiri nih, apa yang memicu kalian bisa untuk ikut event-event yang ada gitu? Apakah juga yang tahun ini itu adalah hasil dari yang tahun kemarin atau kalian baru mengajukan ulang lagi gitu? Iya, kalau untuk event-event sendiri ini ngapa sih kok kita kekeh ya kita ingin mengikutinya gitu? Karena memang event ini nih punya potensi yang besar gitu. Nah dari sisi personal sendiri kita menambah relasi, kemudian habis itu juga tentunya kita itu menerapkan lah ilmu-ilmu yang ada di perkuliahan untuk digunakan di event tersebut gitu. Kemudian dari sisi pengembangan lainnya juga ya. Aku kelewatan tadi. Maksudnya juga Sel Eco ini bisa dibilang yang paling bergengsi atau ada lagi nih yang lebih dari itu untuk efisiensi energi? Ada event lainnya kah? Nah kalau dari efisiensi energi sendiri sebenarnya ada beberapa, misalkan kayak World Solar Car itu ada di Australia, dan tapi itu juga berhubungan dengan ini, dia menargetkan efisiensi mobil solar atau mobil panel surya dengan jarak yang jauh. Nah itu juga cukup bergengsi. Tapi sejauh ini Sel Eco Marathon menjadi yang paling bergengsi lah, apalagi para universitas di Indonesia itu ikut semua gitu ya? Ikut gencar ke sana semua gitu. Oke. Nah sebetulnya ya yang dari yang kamu jelasin tadi, kemenangan yang kamu capai, apakah itu udah meliputi semua kategori yang ada dari awardingnya? Atau masih banyak lagi sebenarnya awarding
buat pemenangnya? Oh, terkait dengan awarding untuk seluruhnya itu kan ada kategori masing-masing kan Kak. Tapi kan kami hanya mengikuti kategori untuk hidrogen dan juga baterai elektrik. Sebenarnya masih ada juga untuk kategori urban hidrogen itu juga ada. Kemudian ICE seperti gasoline, etanol dan lain-lain itu juga ada. Nah, tapi karena kami hanya mengikuti, kan kami bawa 2 mobil, ada baterai elektrik dan juga hidrogen, dan kebetulan dua-duanya meraih juara itu. Mantap banget ya. Itu kalau boleh tahu, mobilisasi dari kendaraan yang kalian bawa ini, itu naik pesawat juga dong dia? Atau gimana nih pengiriman? Apa berbarengan dengan kalian atau jauh lebih dulu berangkat atau gimana? Nah, jadi persiapannya ini cukup panjang. Jadi kita itu lewat kapal mobilnya. Oh, kaliannya lewat pesawat kan? Ya, Oke. pesawat. Jadi mobil itu udah kami persiapkan dari 3 bulan 4 bulan itu, kemudian di sebulan terakhir kami mempersiapkan secara matang, mengirimkannya dengan beberapa universitas lain juga, misalkan ITS kita berbarengan gitu, dan itu dipersiapkan secara matang dari mulai packingnya, kemudian kontainernya dan lain sebagainya. Oh gitu ya. Oke, baru kebayang aku. Ternyata lama juga ya alurnya ya itu ya. Iya. Sebulan sebelum ya berarti? Sebelum 1 bulan sebelum. 1 bulan sebelum event. Nah, kalau tadi yang aku mention mengenai enggak sebulan 2 bulan persiapannya, kalau boleh tahu itu bener gak kalau setahun dari Sel Eco ini kalian persiapannya? Buat idenya benar-benar konsep yang kalian mau pakai gitu. Terkait dengan konsep itu kan sebenarnya dari sebelum-sebelumnya kita sudah pernah mengikuti ajang Sel Eco Marathon ini kan Kak. Terus sebelumnya kami juga dengan kategori yang sama, baterai elektrik dan juga prototipe hidrogen. Jadi secara konsep yang ada di kepala itu sebenarnya udah ada. Tapi untuk implementasinya, untuk pembuatan mobilnya itu baru sekitar bulan Oktober. Bulan Oktober. Iya. Event kemarin bulan berapa ya? Event kemarin itu Januari kan? Januari, Nah, oke. itu Oktober 2025. Jadi benar-benar itu waktunya sangat mepet. Jadi hampir setiap hari. Bukan hampir sih, emang udah setiap hari ya. Kita setiap hari risetan, terus kalau test drive-nya tuh udah hampir setiap hari untuk memaksimalkan. Apalagi kan mobil kita shipping itu kan 1 bulan sebelum kan. Jadi di situ benar-benar kerasa mepet banget dan manajemen waktunya harus benar-benar tertata. Benar-benar ini kayak kalian nggak pulang buat liburan ya kemarin? Oh, Tahun baruan, kayaknya nggak pulang kampung maksudnya. kami ada beberapa pulang kampung sih Kak yang rumahnya nggak terlalu jauh, yang tidak beda pulau lah gitu. Di sini kami juga masih memikirkan untuk sumber daya manusianya Kak. Kan benar nih Sobat Aspirasi, mereka benar-benar ngasih effort yang luar biasa ya terhadap hal yang mereka kerjain gitu. Ini salah satu poin yang benar-benar harus apa ya, mereka tuh nggak sekedar target selesai gitu ya, yang penting aku ini, tapi ada monitoring yang baik gitu ya, maintenance-nya juga harus oke. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih, tahapan yang paling krusial dari awal permulaan ngebuat implementasinya tadi sampai berakhirnya lomba, kalau kamu sebagai driver dan juga Radit sebagai teknisi itu di mana? Mungkin berbeda nih tahapannya. Oke. Kalau tahapan yang menurut saya ada 2 momen yang paling krusial sih Kak. Kalau untuk dari awal sampai race di sana, di lintasan sana. Yang pertama itu ketika test drive di akhir-akhir mau berangkat. Nah, test drive akhir-akhir mau keberangkatan itu biasanya ada aja hal yang aduh ini gimana ya, aduh ini kenapa ya, ini sudah efisien belum ya. Seperti itu biasanya di hari mepet-mepet keberangkatan itu. Selain itu kan waktu sebelum keberangkatan itu kita juga sudah harus menggunakan strategi yang akan kita pakai di sana kan. Jadi harus benar-benar terkalkulasi dengan baik di situ. Selain itu yang paling krusial lagi itu ketika technical inspection di sana. Karena sebelum kita race itu kita wajib mengikuti technical inspection. Nah, technical inspection itu ada proses pemeriksaan dari tim technical inspection Sel Eco Marathonnya. Kemudian kami baru diperbolehkan untuk race. Jadi kalau misal ada satu komponen saja yang tidak sesuai dengan standar mereka, ya kami nggak bisa race. Jadi menurut saya itu benar-benar krusial. Sangat ketat ya. Tapi untuk bagian itu sendiri buat komunikasi dan sebagainya itu ada humas tersendiri ya dari Apatit. Maksudnya selain dari teknisi, jadi misalkan apakah yang ibaratnya nih ya kamu sebagai driver kan mentalnya jadi kayak aduh ini gimana gitu kan. Tapi perlu orang buat berbagi untuk sharing juga gitu. Ada nggak yang bagian itu? Terkait dengan sharing dan lain-lain, kami benar-benar di Sel Eco Marathon itu memberikan nuansa dan suasana lomba yang oke, kita fun. Di sini kita lomba, tapi kita nggak boleh stres dan kita nggak boleh saling menekan satu sama lain. Karena yang paling penting menurut kami di lomba itu bukan sekedar kita meraih juara. Tapi kalau misal di tengah-tengah, biasanya di perlombaan itu ada aja hal yang anomali dan lain-lain gitu Kak, biasanya tuh di lomba. Dan hal-hal seperti itu yang biasanya kita harus
cepat, dalam bahkan bukan menit lagi, detik gitu. Dalam waktu detik kita harus segera Respon. untuk implementasikan hal itu Iya. ke kendaraan. Ambil gitu. langkah apa juga Ambil gitu ya. langkah harus secara cepat kan. Jadi kami tuh nggak ada waktu untuk aduh panik atau gimana, itu nggak. Saling menguatkan aja satu sama lain dan jaga suasana diri satu sama lain gitu. Oke, itu kan penting banget ya, soalnya Iya. hard technya mentalitas juga perlu dibentuk Iya, gitu ya. benar. Menurut Radit gimana nih? Nah, kalau dari teknis sendiri ya, tentu tadi kan sudah dibicarakan tuh, kok bisa test drive sebelum keberangkatan. Nah, itu mobilnya yang mana tuh? Iya. Nah, itu kami harus memikirkan juga. Karena dalam kompetisi ini kan kita masih ada tuh waktu sebulan. Kalau kita diem saja, bisa-bisa strategi kita nanti kelupaan nih driver. benar-benar. Nah, itu dari sisi teknisi kita harus bagaimana cara membuat mobil yang serupa dengan inovasi-inovasi yang bisa diterapkan Oh, jadi kembali. dua ya guys? Maksudnya pas ada duplikat ya Ya, pasti jadi setiap kendaraan? kami sempat membuat daminya, versi daminya gitu. Oke, Itu oke, menjadi oke. strategi juga tersendiri. Dan itu susah juga gak sih nyamain satu Iya. komponen satu dan lainnya? Itu misi gitu. dari teknisi sendiri. Iya, itu tadi ya, berarti kepercayaan dalam tim juga penting. Sangat penting. Sangat penting. Dan juga feeling-feeling yang muncul itu perlu dibicarakan seperti itu. Iya, perlu dibicarakan. Kalau misal terkait dengan feeling itu sebenarnya untuk driver ya Kak. Untuk masing-masing driver itu harus punya rasa percaya dulu. Punya rasa percaya dulu kepada tim, dan kebetulan saya juga teknikal juga. Jadi saya harus percaya dan saya harus yakin terhadap kami, terhadap kerja-kerja kami yang sebelumnya sudah kami lakukan gitu. Karena sedikit saja ada keraguan dalam hati saya, itu saya bisa ragu untuk membuat keputusan di tengah lintasan. Benar sekali. Itu sangat penting. Sesimpel saya yakin mobil ini bisa jalan dan saya harus yakin mobil ini bisa berhenti. Iya. Itu aja saya harus yakin gitu. Terus kemudian terkait dengan feeling, sebenarnya untuk feeling itu kan terbentuk dari test drive yang sudah terjalankan itu tadi kan. Terus kemudian sebelum Sel Eco Marathon ini kan juga ada lomba nasional sebelumnya, sehingga juga sudah dari situ sudah tertata untuk feeling dan lain-lainnya itu. Kemudian selain itu untuk komunikasinya. Jadi bukan sekedar feeling merasakan mobilnya, tapi juga harus bisa membahasakan, mengkomunikasikan hal itu menjadi informasi yang dapat digunakan oleh tim teknikal untuk nanti perbaikan dan efisiensi lebih lanjut. Secara nggak langsung kamu emang harus paham banget kendaraan yang kamu pakai itu ya. Iya. Jadi kamu sebagai seorang driver aja gitu. Karena aku bertanya kayak gini, karena kan kita tahu ya mungkin ada hal-hal yang kelewatan, ataupun kalau kita lihat itu kemarin yang viral ada yang curang gitu. Kita kan kalau kecurangan itu terbentuk dari ada dua bagian nih, drivernya atau teknikalnya gitu. Kalau dari kalian sendiri apa pendapat kalian kalau kecurangan ini guys? Kalau menurut saya ya kayak kalau kecurangan itu tidak bisa disalah-satukan mungkin driver atau mungkin di teknikalnya, karena tentunya karena menurut saya yang saya lihat ya, sebelum memasuki race kita semua itu sudah saling terbuka, kita sudah saling tahu. Karena salah satunya ketika saya mau race itu saya nggak bisa yakin kalau ini mobil belum dicek semua. Seperti misalkan contohnya di emergensinya, ini beneran bisa apa enggak? Nah kemudian steeringnya, ini beneran bisa belok apa enggak? Dan itu harus dicek secara sempurna, baru saya bisa mengantongi rasa yakin itu. Jadi menurut saya kalau untuk kondisi seperti itu, memang itu merupakan kesepakatan gitu. Kesepakatan. Iya. Makanya itulah pentingnya ada briefing ya. Iya. Benar. Nah, kalau dari strategi kamu nih ya, sebagai seorang driver dan juga sebagai technical tuh ada kunci tertentu nggak, ada tips tertentu yang kalian punya? Ya kalau dari technical sendiri itu konsisten yang pertama ya. Karena semua hal itu kita harus konsisten. Konsisten ini dalam arti kalau misalkan kita buat seperti ini di waktu sekarang, kemudian besok dengan kondisi yang berbeda, itu tuh harus diimprove gitu. Jangan malah konsisten ini harus dibangun, tapi harus dinaikin lagi gitu. Tidak hanya dibangun doang gitu. Dan kemudian ketelitian juga itu menjadi sangat penting ya. Apalagi kita ini kan hemat energi kan. Benar-benar energi sekecil apapun kalau bisa jangan dibuang gitu kan. Ya seperti kayak SMA lah, energi masuk harus sama dengan energi keluar gitu. Fisika banget ya. Fisika banget. Nah di situ kita harus selain dengan kondisi yang ada, kita harus menyesuaikan dengan feeling driver, kemudian juga dengan teori. Itu kan semuanya harus bisa kita sesuaikan. Oke. Pertama, ini kalau menurut Ana gimana nih? Kalau menurut aku sih Kak, kalau aku lebih ke lintasan ya berarti ya, lebih ke lintasannya. Yang pertama tentunya memaksimalkan komunikasi, karena saya harus tahu, aku nih harus tahu dari semua yang disampaikan oleh teknikalnya.
Nah, dari penyampaian dari teknikal yang misal pakai motor ini, pakai bla 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 gitu. Saya harus sudah memahami hal itu dan harus saya implementasikan seperti apa gitu di lintasannya. Kemudian selain itu kan pas saya di jalan, di lintasan, itu kan sambil telepon untuk monitoring waktu. Nah, kami di lintasan itu diberikan waktu 35 menit, Kak. Jadi kalau misal over 1 detik pun, udah itu DNF berarti. Nggak valid gitu, Kak. Jadi di sini tantangannya itu bukan sekadar harus efisien banget, tapi harus sesuai dengan waktu yang ditentukan. Oke. Tadi seperti yang bilang itu periode lombanya itu berapa hari ya? 5 hari. 5 hari. Oh, makanya skornya naik gitu. Iya, skornya naik gitu. Dan itu kan tidak menentukan, apalagi dengan kondisi di sana di Qatar, di Lusail Circuit itu kecepatan angin nyampe 39 km/h. Dan itu sangat kencang. Kayak gini ya? Iya, apalagi di prototype kan rodanya cuma 3 nih. Kalau misal kena angin yang tegak lurus dengan arah mobil yang otomatis itu ke samping, berarti kan mobil kita akan tergeser. Nah, itu tantangan yang menurut saya cukup menakutkan sih waktu itu. Oke. Kalau kamu sendiri untuk mengatasi mereka yang kayak gitu tuh gimana? Apakah ada showroomnya gitu loh kayak yang F1 itu ya? Iya. Masuk baru masuk lintasan lagi gitu. Nah, kalau untuk kami sendiri lebih ke strategi ini ya, mulainya tem. Jadi kalau misal nih dikasih waktu kita, kalau di lomba hemat energi itu kan temnya nggak selalu berbarengan ya antara mobil, karena kita kan hemat-hematan. Yang penting adalah seberapa jauh kita bisa berlari dengan energi yang sedikit. Nah, di situ strateginya ketika kita mulai attempt itu, kapan sih waktu yang tepat ketika angin ini arahnya kemana? Nah, jadi di pagi hari bahkan di malam harinya kami itu sempat berdiskusi. Besok ini arah anginnya dari mana nih? Besok drivernya harus lebih panjang throttle di sebelah mana nih? Ngecek cuacanya Nah, ngecek Qatar ya. cuaca, Kalau iya. di sini kan cuaca BMKG yang kita Iya. lihat kan. Berarti ada artinya ya 90% angin dari Wah, ada tenggara, semua. timur gitu. Iya. Oke. Penting sekali. Jadi dari semua itu nih, pembelajaran non teknis terbesar apa yang bisa kalian petik? Kalau teknis kan udah tahu ya, kayak misalkan kurang Iya. cadangan ini, suku cadangan ini. Kalau non teknis apa yang kalian petik yang berpengaruh banget? Kalau menurut saya sih lebih ke sebagai driver ya, lebih ke rasa peka karena driver itu harus bisa merasakan sedikit pun perubahan. Misal kayak motornya loh kok tiba-tiba cepat kayak gitu, itu harus segera diinformasikan. Kemudian juga harus peka terhadap ini lintasan yang bagaimana. Kemudian dengan fata morgana dari lintasan itu kayak nggak kelihatan loh ini belokannya mana, itu juga cukup nggak kelihatan. Tapi untungnya di sana itu untuk belokannya itu masih luas, jadi aman gitu. Jadi harus peka dan juga sabar karena kita kan efisiensi kan ya. Kita nggak bisa langsung kecepatan 40, 41 gitu kan nggak bisa. Jadi harus tahu lebih peka titik di mana elevasinya ini saya harus kenceng, saya harus pelan, saya harus bagaimana, itu harus peka di situnya. Sempet ada hujan gak guys kemarin? Atau pure kering? Kalau hujan itu nggak ada sih Kak, tapi di hari terakhir, tapi alhamdulillah ini setelah warning ya, itu ada badai pasir. Badai pasir. Wow. Ya tiba-tiba badai pasir. Oh, itu nggak bisa lomba dong kalian ya. Ya, tapi untungnya setelah warning itu. Oke. Wah, ini udah kebayang banget ya gimana, dan juga kalian punya tips masing-masing. Mungkin nih ya, karena kita bakal memasuki tahun semester baru ke depannya, ada nih camaba-camaba 26 yang pengen tahu nih sebenarnya APAT 62 ini isinya ngapain aja sih? Terus event-event kayak gini gimana? Mungkin kalian mau ngasih statement atau promosi gitu. Nah, jadi di di APAT 62 sendiri itu kita ini nggak cuma ikut event-event aja. Ya memang event-event itu kita ikuti kayak Seleco Marathon, kemudian ada juga KMHE di Indonesia, kontes mobil hemat energi. Kemudian kita juga itu aktif di proyekan. Nah, jadi alhamdulillah kami itu dipercayai oleh PLN dan sempat kemarin itu membuat sepeda motor hybrid dengan hidrogen. Wah, itu menjadi proyek kami juga, memberikan kesempatan kepada mahasiswa UB sendiri, kami sendiri untuk melakukan proyekan yang cukup besar. Oh, berarti ini langsung ada bentuk pengimplementasian ya, yang Pak Iya. kali pakai gitu. Iya, Kalau iya. di event lomba kan belum tentu, masih Nah, harus diseleksi. lagi. Iya. Berarti project langsung tertuju Langsung ya, secara impor komersil data. gitu. Iya. Oh, berarti
berarti udah kepake ya ini inovasi kalian. Iya, kalau di Apate ini kita sebelumnya itu langsung lebih ke praktik langsung gitu sih. Kayak implementasi dari hal-hal yang kita ketahui, kemudian saling belajar juga dari mas-mas terdahulunya, inovasinya apa, seperti itu. Tapi kebetulan ada divisi baru nih Kak. Gimana tuh? Yang divisi barunya yaitu Research and Analysis. Nah, itu bergerak di bidang paper-paper seperti itu. Ada bentuk jurnal yang akan dihasilkan gitu ya. Iya. Nah, Seperti itu. harapannya itu kita kan inovasi nih. Biasanya inovasi itu terkait dengan jurnal, dengan pengembangan lebih lanjut, inovasi yang terdokumentasi. Nah, itu untuk lebih mengakomodasi lah hal-hal seperti itu, kita membuka nih sebuah divisi baru. Berarti sejauh ini kemarin-kemarin itu ada dosen nggak sih yang menghandle kalian untuk proyek-proyek yang kalian lakukan? Karena mungkin ada bentuk, oh kalian bebas skripsi gitu karena kalian ikut event ini dan itu. Jadi kalau untuk dosen sendiri ada 2 dosen pembimbing kami. Dari dosen sendiri dari elektro, satunya itu Pak Waru. Kemudian ada juga Prof Denny dari mesin. Dan itu kami sering kali melakukan progress report kepada beliau. Nah itu tadi nih sobat aspirasi, bagi kamu yang pengen tahu nih coba daftar deh. Berarti angkatan yang paling tua itu 2023 ya? Iya, untuk saat ini. Oke, 2026 atau 2025 yang boleh? 2025. 2025, Iya, berarti harus 2025. setahun kuliah dulu baru bisa ikut. Iya, betul. Oke, nah bisa dipersiapkan ya teman-teman, apalagi katanya tadi ada divisi baru. Jadi boleh banget di apa kalau dari IG-nya? Apate 62 Brawijaya. 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 Nah terakhir nih boleh banget dong kesan dan pesan buat teman-teman, apalagi tim kalian nih yang juga ikut berproses. Mungkin nggak sempat hadir di sini ya, tapi mungkin mereka bakal lihat nih kalian hadir di sini itu kayak apakah sangat membawa kesan bagi mereka selama event kemarin. Boleh banget dikasih apa kata-katanya? Ya, kesan sendiri kami ini apa ya, sangat bangga lah. Saya sendiri sangat bangga. Kemudian nggak hanya kita doang, tapi semua orang itu ikut merasakannya juga gitu. Nah, kemudian kesenangan-kesenangan ini yang juga membawa hal-hal lain kepada orang lain yang lebih baik gitu. Kalau dari Ana gimana nih? Kalau untuk pesannya sih jangan takut untuk mulai berinovasi ya kan. Mari ikut dengan kami, mari kita bersama berlari di Oprek Apate 62 Brawijaya. Maksimal tanggal 27 ya teman-teman. Pokoknya harus daftar, nanti kalian bisa ikuti di IG Apate 62 Brawijaya. Selain itu juga kalian bisa kirimkan formulir kalian ke riset Apate 62 Brawijaya yang ada di Teknik Mesin. Oke. Di gedung riset di Teknik Mesin. Mantap banget. 27 Februari terakhir. Iya, Ya, 27 catat Februari. tanggalnya. Ada perpanjangan nanti kakak-kakak. Aduh. Nggak tahu ya. Jadi Coba dulu secepatnya ya sobat aspirasi. Nah buat kamu itu tadi ya yang kita bicarain mungkin bisa menambah insight baru dan juga mungkin kepo nih sama kakak-kakaknya. Nanti kita bakal spill kok IG mereka supaya kayak lebih tergambar gitu ya. Iya. Nah makasih banget ya udah hadir di Aspirasi Podcast by Radio UB kali ini. Semoga kesempatan ke depan kalian bisa memenangkan event-event yang lagi dan juga meraih gelar prestasi yang tentunya berguna banget di dunia kerja. Kami juga sampaikan terima kasih Terima nih ke kasih. Radio UB yang telah memberikan kesempatan kami untuk berbagi sehingga kami bisa memberikan mungkin percikan semangat ya untuk para inovator-inovator muda ini. Terima kasih banyak ya sama-sama. Kak. Kalau gitu kita pamitan dulu nggak sih? Boleh. Dadah. Thank you semua. Thank you.